92,4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam sahabat budaya. Ketemu lagi kita di dalam segmen Minang Kreatif di hari Rabu edisi 24 November 2021 di jam 8 malam ini ya. Sahabat budaya, siaran ini bisa kamu dengarkan juga di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di rri.co.id, juga di RRI Play Go sahabat budaya. Ya. Terus jam 8 sampai jam 9 malam nanti kamu juga bisa menyaksikan live kita di channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Sahabat budaya yang kayaknya lagi banyak kuotanya gitu terus bosan nonton TV, ya udah nonton YouTube aja, nontonin Guspri lagi live di YouTube ya. Juga dengan generasi muda kreatif Minang yang kita ajak ngobrol malam hari ini sahabat budaya. Beliau menyebut dirinya atau lebih nyaman disebut sebagai seorang artis, seniman gitu, bukan yang selebriti gitu ya, tapi artis yang membuat seni, ya nggak sih, pekerja seni lah gitu ya sahabat budaya, yang mengalokasikan waktu, tenaga, pikiran dan kegiatannya untuk membuat hal-hal yang ada hubungannya dengan seni. Di malam hari ini di Zoom kita sapa aja dulu kali ya. Kita udah terhubung sama Arini Sastra Devi. Halo Arini. Selamat malam Arini, apa kabar? Kebetulan baik nih. Oh kebetulan baik. Kakaknya gimana? Baik juga alhamdulillah. Emang pernah nggak baik akhir-akhir ini? Oh, masih. Baru tadi sore. Aduh kenapa tuh? Cerita dong. Ya, Oh enggak ya, nggak bisa diceritain ya. Aku nunggu loh padahal tadi. Tapi deh. tapi Terus tiba-tiba mau on air di RRI kan, jadinya balik lagi. oh gitu. Tapi sekarang udah kondusif lagi ya. Suasananya mungkin kalau tadi sore hatinya mungkin agak ada sedikit gejolak, tapi di malam hari ini udah lumayan baik-baik aja ya. Iya. Iya iya. Tapi Arini sekarang lagi di mana nih? Arini. Kebetulan lagi di sebuah kafe di Padang. Oh, Boleh lagi sebut di- nama nggak sih? Waduh, lagi di mana? Nanti disamperin. Nah, Waduh. ini boleh nih kak. Nggak apa-apa, sebut aja. Duduk bareng teman. Sama teman-teman. Ya teman-teman. Anak Kebetulan ada pameran juga di sini. Oh, lagi ada pameran. Ada karyanya Arini nggak di situ? Ada yang mau mampir dong sini. Oh iya, sampai kapan tuh pamerannya? Kebetulan dari tanggal 24 sampai 28 kak di Suko Kopi yang di Marapalam. Oke. Yang mau boleh datang. Sampai tanggal 28, berarti masih ada 4 hari lagi ya? Masih ada, baru mulai nih hari ini. Oh Ada gitu. beberapa karya dari anak-anak desain, anak-anak di kafe. Oke, baiklah. Nanti akan kita bahas juga mengenai pamerannya. Tapi aku manggilnya Arini nih ya, bukan Sastra, bukan Devi Boleh. ya. Hari ini boleh, sastra boleh. Atau aku Devi juga boleh. atau aku manggilnya Moana aja. Nah, Nah, lebih akrab dipanggil Moana. oh beneran? Itu namanya? Ya, beberapa teman juga banyak yang manggil Moana. Ada ininya Boleh nggak? sih kak, aku mah ini gampang apa aja. Oh gitu, bisa dipanggil apa aja. Yang penting dipanggil nengok ya. Asal dengan panggilan yang baik. Asal dengan panggilan yang baik. Tapi aku penasaran, nama Moana ada backstory-nya juga nggak? Kayaknya soalnya nggak ada hubungannya dengan namanya gitu kan, Arini ke Moana gitu. Nah, Rada jauh. enggak, kebetulan ini suka karakter Disney Moana, kebetulan rambut kami Oh. juga jadi dari dulu. Oh gitu. Tapi lebih kurus ya kayaknya ya. Emang kelihatan di ininya enggak ya? Apa? Kurus. Oh ini Moana versi yang udah gede. Oh gitu, iya iya. Suka karakternya, terus kayaknya juga cocok karakternya sama Arini. Ya berarti teman-teman sekenal itu sama diri Arini gitu ya. Beberapa teman ada yang manggil kayak gitu, beberapa teman juga hari ini. Tapi yang paling banyak Bisa sih, dipanggil siapa? hari ini sih. Arini. Oke, aku manggilnya Arini aja kalau gitu ya. Boleh.
Arini ini mulai mengenal seni itu dari kapan sih? Kalau seni, bergelut di dunia seninya atau memang Mm-mm. menggambarnya atau gimana deh kak? Menggambarnya, pertama kali menggambar dan mulai mengenal apa itu seni deh. Oh, kebetulan ayah itu, keluarga ayah itu memang dari background orang yang seni, itu kakek Hmm, suka pelukis. bikin ini ukiran. Oke, Ukiran. Ayah ukiran. juga suka bikin lemari-lemari gitu, usaha-usaha di rumah aja sih, misalnya bikin lemari Oke. nih di rumah, boleh Furniture lah ya. bikin furniture, lebih ke furniture. Mm-mm. Kakek turun ke ayah, ayah turunnya ke saya nih, berempat Oke. saudara, makanya saya yang ini. Ya udah, suka gambar dari Hmm. SD, kayaknya gambar-gambar biasa. Itu kan biasa tuh kalau di sekolah, yang Hmm. bisa gambar nih bantuin dong gitu. Kayak gitu. Ah SMP gitu. juga. Nah, SMA em, mau masuk kuliah, Hmm. mau ngambil jurusan nggak seni ya awalnya nih kak. Hmm. Terus, nah itu gimana? Eh, nah, tiba-tiba di pilihan ketiga udah, seni aja deh, kayaknya pilihan aman. Rupanya lulus. Oh gitu. Maksudnya pilihan ketiga ikut tes yang ketiga kali. Nah, ya di SBMPTN kebetulan. Ya sejak itu lah kenal dunia seni. Oh Suka gitu. gambar sih. Suka menggambar. Tapi Dari awalnya sekarang dulu pilihan pendidikannya mau melanjutkan ke jenjang perguruan pendidikan tinggi bukan seni justru ya. enggak, awalnya Apa? enggak. Apa tuh Pengennya kalau boleh lebih tahu? ke eksak sih. Eksa. Ada ini juga kaitannya juga teknik arsitektur. Cuman nggak lulus. Iya. Nggak Cuman apa-apa. nggak lulus. Nggak apa-apa. Ya Paling udah nggak deh. dari segi estetikanya dapat lah gitu ya. Walaupun nggak ada hitung-hitungan yang lebih detail mungkin di dalam gambarnya. Enggak. Atau gimana Memang setelah? takdir kan kayaknya di dunia seni Oh gitu. Iya, jalannya. iya. Aku pengen banget justru belajar seni tapi kayaknya nggak bakat kali ya apa gimana ya. Kayaknya semua orang punya seni deh kak. Semua orang punya seni Semua orang ya. punya seni, cuman beda. Seni kan gak ada salah juga di dalam seni. Iya, iya. Kalau kita ekspresiin diri aja. Betul, betul, betul. Nggak ada seni yang jelek, nggak ada seni yang bagus, Ya. tapi seni yang Nah, bisa dimengerti dan yang nggak aja gitu ya. Oh, lebih ke ekspresi diri sih. ekspresi diri. Semua orang punya itu. Betul, betul. Iya, dan nggak semua orang juga, maksudnya pede mengekspresikan dirinya gitu kan ya dalam bentuk kesenian. Kayaknya di situ sih. Iya, Jadi iya, iya. orang bilang gue nggak bisa seni nih, gue nggak bisa gambar. Kayak gitu. Iya, padahal mah kalau mau gambar gambar aja gitu ya, tergantung Ya nanti. udah, coret mau nyoret coret aja. Iya. Kan nggak cuma dari bentuk, juga ada perpaduan warna nanti ya. Gimana kita memadukan warna-warnanya gitu-gitu ya. Hari ini ya. Itu lebih ke ya perlahan tuh belajar. Oh, Hmm, ini bagus nih warna ini, kalau cocok ini cocok nih buat ini. Mungkin lebih ke sana. oke. Aku balik lagi ke belakang. Berarti emang keturunan dari kakek terus ke ayah. Dulu sama ayah diajarin menggambar juga nggak hari ini? Kebetulan nggak ke ayahnya sih, ke adik ayahnya. Ayah bisa gambar, cuman Hmm. nggak diajarin. Dia udah belajar sendiri. Cuman adik-adik ayah itu bisa. Oh gitu. Yes, ya. Iya, iya, iya. Kalau ayah bisa membuat ukiran. Lebih ke ini lukisan-lukisan Oh lukisan. abstrak, coret-coret gitu deh kak. Tapi hari Iya ini kadang nggak, hari ini mengagumi nggak karya-karyanya ayahnya? ya sebatas ayah kok bisa gambar ini, tolongin dong, enggak, oh bikin lah sendiri, cuma sebatas kayak gitu. Oh gitu, tapi nggak pernah diajarin. Enggak. Cuma coret-coret doang, misalnya ada buku nah, gitu. Oh gitu. Dulu tuh Misalnya menggambarnya nggak pakai sampai apa? bikin karya enggak. Dulu tuh hari ini Apa? menggambarnya pakai apa? Iya, pena, pensil. Bikin. Belajar melukis atau ininya tuh lebih di kuliah. Oh di kuliah selama masa sekolah cuman ngegambar-gambar gitu aja. Nggak cuma gambar gitu aja. Itu SMA itu suka ngedoodle juga, tahu doodle atau Oh doodle ya, lagi zaman-zamannya juga gitu aja. di Instagram. Challenge di Instagram. Di Instagram ngapain tuh, lomba apa?
doodle art ada tuh lettering yang tulisan yang ini bagus-bagus biasanya di kafe Oh gitu. kayak gitu. Challenge-challenge di Instagram sih lebih banyak kan. Sering menang berarti hari ini. Enggak juga sih. Cuma Enggak juga. ikutan. Karena emang suka aja ya. Karena emang suka Buat aja ya. aja. Iya 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 iya. Berkarya aja yang penting. Berkarya aja. Tapi selain apa sih diturunkan dari keluarga, Arini itu ada alasan khususnya nggak kenapa dulu akhirnya jadi suka sama dunia seni? Tapi ada juga kan orang-orang yang keluarganya keluarga seniman banget tapi dia emang nggak into ke dalam sesuatu itu aja gitu, nggak tertarik, nggak berminat gitu, akhirnya dia milih jalan yang lain. Tapi Arini akhirnya bisa suka juga ya sama kesenian yang kebetulan keluarganya juga berasal dari keluarga seniman lah kali gitu. Apa tuh dulu momennya? Oh, enggak ada sih. Keluarga memang ada darah seni. Rupanya nurun ke aku. Salah jurusan, rupanya Oke, iya ya betul betul betul. Lagian juga ini dulu bukan pilihan pertama ya yang dituju gitu ya. Walaupun akhirnya sekarang mungkin jadi bersyukur juga nggak sih hari ini bisa banget. Iya kan? Lebih nih menjalani sesuatu yang disukai. Menjalani sesuatu yang disukai, iya. Tadi kan hari ini katanya keluarganya lebih ke ukiran. Pernah belajar mengukir juga nggak? Kalau ukiran ada tuh belajar di sini ya. Kalau yang langsung dari kakek juga. Oke. Udah. Oke, belajarnya di mana? Memang ada mata kuliah. Oh di kuliah. Masuk jurusan seni itu ada tuh mata kuliah ukiran namanya. Iya iya. Berarti dulu tuh Arini masuk kuliah jurusan seni rupa. Nah, Pendidikan seni rupa. Oke, iya iya. Akhirnya di situ mulai apa ya? Mulai mendapatkan ilmu yang lebih soal kesenian kali gitu ya. ini menjalani sesuai passion jadi. Menjalani sesuai passion. Kayak gini nih dunia seni, rupanya dunia seni seluas itu, sebagus itu. Oke. Apa dulu? Dulu tuh apa yang berubah banget dari perspektifnya Rini? Kalau ternyata Arini dulu ya. Kalau ternyata ngebayangin dunia seni tuh kayak gini ternyata lebih luas. Seperti apa misalnya? Dulu kan kalau SMA tuh gambar doang tuh, yang apa yang ingat ya udah digambar, apa yang ini udah digambar, atau tolong ini temenin minta bantuin digambar. Kalau udah masuk ke seni tuh, oh kalau belajar ini tuh ada ilmunya ya ternyata. Kalau narik garis itu ada ilmunya ternyata. Oh seni itu punya sejarah yang panjang ya. Oh seni itu kayak gitu. Lebih ke dapat ilmunya sih kak, dari sekedar gambar doang. Dari sekedar gambar aja, gambarnya jadi lebih apa? Lebih punya makna mungkin gitu ya, nggak sekedar gambar aja lebih gitu kan? Ngerti unsur-unsurnya sih. Oh gitu. Ngerti. Oh ini nih, kalau buat sebuah karya itu mesti dikonsepin dulu nih, mesti tahu nih arahnya bikin apa, lebih terkonsep sih. Lebih terkonsep ya. Walaupun kadang suka aja tuh gambar-gambar terserah, kan lebih ngerti aja. Apa syarat sebuah gambar ini bisa disebut sebagai karya deh gitu? Ada tadi kan Semua gambar itu bisa jadi karya. Semua gambar bisa jadi karya. Kalau kita mau bikin ini sebuah anggaplah lukisan gitu kan, kita mau bikin tentang ini, konsepnya gini nih, karyanya mau bikin tentang ini, mungkin lebih terstruktur dibandingkan kita yang biasanya waktu SMA tuh gambar-gambar aja. Gambar-gambar aja ya. Satu lakuin itu di SMA tuh doodle biasa aja. Iya iya. Lebih terstruktur atau terkonsep dan ngerti juga ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Oke, jadi sesama kalau dilihat nanti oleh seniman-seniman lain, ini tuh ada unsur-unsur yang memenuhinya. Terus juga kalau dilihat oleh masyarakat awam, ya emang jadi indah aja gitu ya daripada gambar-gambar yang emang kita bikin sekenanya aja, pengen bikin apa bikin aja, walaupun sebenarnya nggak ada hubungannya di dalam keseniannya itu sendiri ya hari ini ya. Iya ya. Terus akhirnya hari ini lebih fokusnya ke apa nih?
kan seni itu tadi dibilang luas banget. Akhirnya memutuskan untuk mempelajari semuanya atau lebih ke satu jenis kesenian aja kalau Arini? Kalau aku semuanya sih kak, Hmm, dia suka aja tuh belajar hal baru. oke. Eh, Mural juga, Hmm, lukis-lukis, ilustrasi ilustrasi gitu, suka gambar-gambar kayak gitu. Oh oke. kebetulan ini aku lagi geluti ini kak, Hmm, temporary tattoo, apa? tato temporary, tato temporary. Oke, tato yang bisa dihapus. Nah temporary tato, kebetulan itu dari henna ada juga. Hmm, Dan lagi belajar itu juga. lagi senang-senangnya gitu ya belajar tentang hal ini gitu ya. Nah, Betul emang betul betul. suka belajar hal baru aja. Iya iya. Berarti tapi secara umum emang seninya lebih ke seni rupa apa dua dimensi kali gitu ya? Iya lebih ke dua dimensi, bukan Betul ke betul betul. patung. Apapun itu seni rupa yang bentuknya dua dimensi, entah itu ilustrasi, lukisan ataupun mural, terus sekarang temporary tato gitu ya, yang akhirnya dipelajarin juga. Yang favorit Arini, ada nggak di antara itu yang kayaknya paling seru nih di prosesnya mungkin atau mencari idenya mungkin? Lebih suka ilustrasi gitu. Hmm, kenapa tuh? Ada alasannya nggak? Kenapa lebih suka bikin Gak ilustrasi? ada enjoy aja ngelakuin itu. Walaupun semuanya tuh Enjoy. bagus, itu enak. Cuman kalau nge-ilustrasi tuh, apalagi kalau di ilustrasi itu kan kita bisa curahin apa yang ada di pikiran kita tuh. Hmm, hmm. Lebih senang aja, enjoy aja ngelakuin. Dan Lebih enjoy aja. gambar-gambar itu kan bisa dilakuin di mana aja. Misalnya kita lagi bawa kertas, bawa pena, ya udah gambar aja. Oke. Ilustrasinya biasanya apa yang dibuat Arini? Ilustrasi karakter atau ilustrasi apa nih biasanya yang Arini suka gambar? Aku suka kalau misalnya lagi duduk nih di suatu tempat, Hmm, atau misalnya di mana gitu ngeliatin orang, suka gambar orangnya walaupun kadang nggak mirip, cuman oke. suka gambar langsung. Kita lagi duduk tuh di mana ngeliatin orang, ya udah gambar-gambar. Iya iya. Walaupun orangnya udah lewat gitu ya, tapi ingatannya tinggal di pikiran itu yang berusaha digambar lagi. Nah kadang lagi duduk kan, kepalanya mau ke samping nih, padahal kita gambarnya ke kanan, Oh dia orangnya gitu. ke kiri. Berarti kemana-mana selalu bawa pensil sama kertas. Emang sedia kebetulan nih. Oke. Oh gitu. Ada buku buku apa tuh? Buku sketsa, sketchbook kali ya. Namanya nah intinya itu, Oke, boleh dong salah liatin beberapa karyanya Arini. boleh nih. Waduh, bagus banget lagi. Itu apa tuh Arini? Itu apa tuh? Nggak tahu teman-teman lagi duduk misalnya ngomong-ngomong, ya udah aku gambarin. Oh gitu. Bisa gambarin aku nggak? Boleh nih, enak, next deh. Next, siap siap. Aduh, bagus banget lagi. Itu apa tuh kayak ada orang terus Nggak ada tahu kak, random cuman nggak aja deh. iya iya iya. Itu apa tuh gambar-gambar organ ya? Enggak. Lebih ke orang-orang kayak gitu. Iya ya. Arini tuh senengnya kayak ada patternnya harus ada bulat-bulat di pipinya gitu, kenapa tuh? Nggak tahu, mungkin lebih karakter sih mungkin kayaknya. Hmm. Jadi kalau Terus aku gambarnya juga Arini suka, misalnya lagi gambar itu suka bikinin tulisan juga kayak story di dalamnya gitu. mana nggak kelihatan storynya? Oh ini di sampingnya. Nah, Oh gitu. lagi Iya, iya. kemana gitu juga suka narasiin. Wow, iya, iya. Random aja cuman suka aja. Seru sih. Maksudnya itu bisa jadi sesuatu gitu kan ya. Siapa tahu nanti bisa diterbitkan dan dinikmati masyarakat umum lah gitu ya. Aminin kan? Udah ada rencana ke sana belum? Misalnya bikin buku ilustrasi, ada ilustrasinya terus ada narasinya gitu. Pengennya sih kak. Pengennya ya. Doain aja deh ke depan. Iya iya iya. Berarti juga ini dong mengembangkan literasinya Arini dong, nggak cuma bikin ilustrasi tapi ada juga dalam bentuk tulisannya, ada ceritanya juga di situ berarti ya. Kita memang suka bikin kata-kata aja gitu, caption Instagram kadang. Oke. Story juga memang suka.
Iya iya iya. Jadi setiap gambar enak. Setiap gambar enak ya, dikasih cerita lah gitu ya. Walaupun kadang nggak nyambung, kadang teman-teman baca itu apa sih artinya ini? Ya Iya. udah. Tapi kita suka aja gitu ya bodo amat mereka. Berkarya aja yang penting. Iya betul, itu dia, berkarya aja yang penting sahabat budaya. Nanti kita akan ngebahas lagi lebih lanjut nih karya-karyanya Arini. Udah ada apa aja sih yang mungkin kamu udah pernah lihat juga hasil karyanya Arini mungkin di berbagai apa sahabat budaya, pameran mungkin, atau pernah ngelihat Arini ngegambar mural di mana gitu ya. Nanti akan kita bahas dulu, tapi kita break dulu Arini. Sahabat budaya, nanti kita akan kembali juga tentunya dalam bidang kreatif masih sama Gus Pri dan Arini di malam hari ini di Perempat FM RRI Padang.
102,4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kita masih bersama dalam Minang Kreatif di malam hari ini, sahabat budaya. Dan kita masih ngobrol sama Arini Sastra Devi di malam hari ini. Buat kamu yang juga mau gabung mungkin sahabat budaya, ada yang mau ditanyain sama Arini mungkin tentang seninya, gimana proses dia membentuk keseniannya sampai seperti hari ini, karya-karyanya, mungkin kamu bisa gabung. Boleh sahabat budaya di chat di 0811 6609 240, atau kamu bisa ke telepon di 0811 660 5240 ya. Bukan 0811 0751 812 414. Sampai lupa nomor telepon sendiri. Sahabat budaya, kita ke ini dulu deh, ke Arini lagi. Halo Arini. Halo. Balik lagi nih Kak. Iya, balik lagi. Lagi rame ya kayaknya di sana ya. Iya nih, lagi duduk sama teman-teman. Oh iya. Ini agak kedengaran banget ya? Enggak, aman sih, santai. Arini sekarang kuliahnya udah selesai apa masih berjalan? Kebetulan udah menempuh semester 7, lanjut semester 8. Oh gitu. Selesai cepet. Siap, amin. Berarti udah mulai apa? PKL udah? Lagi PLK. Oh PLK ya? Aku dulu PKL nih namanya. Apa sih? Jadi guru Kak, PLK. Oh ya PLK sih. Kalau PKL apa sih? Nggak Praktek kerja lingkungan. Kalau PLK apa? Iya, pendidikan lapangan. Pendidikan lapangan, terus K-nya apa? Pendidikan. K-nya? Iya, kependidikan. Oh, kependidikan. Oh iya, aku sampai lupa. Aku dulu padahal justru dari pendidikan juga sih, pernah PLK juga. Iya. Anak pendidikan nih. Iya, betul. Kita satu alma mater lagi, Arini. Oh, kakaknya ini jurusan apa? Aku ini, tetangganya. Aku di Fakultas Teknik, di Teknik Sipil. Oh, pendidikan teknik sipil ya? Iya, betul. Gitu deh. Tapi Arini kan dulu... Radio. Iya, jauh ya. Gak apa-apa sih Kak, lakuin aja semuanya. Iya, betul. Maksudnya, kan tadi Arini bilang lakukan apa yang kita suka ya. Iya. Cuman kayaknya kalau Arini nanti mau jadi apa? Lebih ke seniman? Belum tahu nih Kak. Seniman apa jadi karya, apa jadi pendidik aja nih nanti? Iya, doain aja yang terbaik. Doain aja yang terbaik ya. Klise ya jawabannya ya, sahabat budaya. Main aman. Main aman ya. Main aman sih. Kalau bisa, iya betul. Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak ya? Jadi seniman tapi iya kan? Karena jadi pendidik juga. iya, enggak menutup kemungkinan juga kan ya, bisa ya jalannya gitu. Tapi sebagai jurusan yang bukan pilihan pertamanya dulu, pasti di awal-awal belum bisa menerima sepenuhnya gitu ya. Kalau emang udah sekarang jurusannya seni gitu. Pernah di titik-titik itu juga nggak hari ini? Pernah nggak? Kaget juga. Awalnya nih lebih menjurus ke pendidikannya. Pendidikan nih. Oke. Jadi guru dong. Iya. Padahal nih SMA nih udah ngomong nih, kayak tadi udah ngomong nggak akan jadi guru, nggak nih, nggak mau jadi guru, enggak. Iya betul. Tapi ternyata. Ini masuk ke pendidikan. Iya, kaget dong ya kan. Nah, awalnya ya. Kamu nih belajar ini nih. Rupanya semakin ini dijalani kayaknya asik. Bisa ya, peluangnya nggak cuman untuk jadi seorang pendidik aja, tapi juga mendalami kesenian itu sendiri ya. Nah, lebih luas. Iya lebih betul. Bebas berkarya aja. Lebih bebas berkarya. Itu juga mungkin yang membuat Arini akhirnya bisa lebih menerima jurusannya saat ini gitu, dan akhirnya sampai lebih sekarang enjoy sih ngejalanin. lebih enjoy, ya. Terus setelah enjoy dan belajar keseniannya lebih dalam lagi, tahu konsepnya, karya pertama deh yang dihasilkan setelah masuk jenjang kuliah itu masih ingat nggak hari ini? Kalau untuk karya tuh banyak, mata kuliah tuh kan beda-beda tuh. Oke. Ada yang ukir, ada tuh lebih ke ini sih, lebih banyak karya yang tugas. Iya. Berkarya sambil nugas kan setiap
mata kuliah tuh praktek tuh. Ada beberapa yang praktek. Ya udah, ini mata kuliah ukir, ya udah hasilin karya ukiran. Ada mata kuliah patung, ya udah hasilin patung. Ada relief juga. Lebih ke tugas sih Kak. Oh lebih ke tugas ya. Betul. Kalau untuk karya-karya ini lebih ke ya udah ilustrasi kayak tadi aja. Iya. Tapi maksudnya yang ilustrasi, yang bikin mural itu kan sesuatu yang pop banget gitu ya. Emang itu diajarin juga di dalam perkuliahan? Kalau mural kebetulan enggak. Enggak kan? Cuman nah kalau mural itu kan kebetulan di Padang tuh banyak event-event mural tuh Kak. Ya udah awal-awal masuk kuliah nih, ikutin lah ini beberapa lomba mural tuh kata beberapa senior nih. Oke. Padahal kalau dibilang basicnya nggak ada juga kan maksudnya? Nggak ada. Baru megang kuas, cat di dinding lagi. Biasanya kan Iya. di kertas. Iya. Di dinding lagi. Nah, permanen lagi nggak tahu nih mau ngapain. Iya. Udah lambat laun udah belajar ini, ikutin 1-2, rupanya terusan. Apalagi bareng teman-teman tuh. Iya betul. Walaupun akhirnya ini, gimana? Ya udah ikutan. Setiap beberapa lomba itu ikutan. Oke, berarti dari event-event lah gitu ya. Berarti apa kuncinya? Keberanian untuk nyoba walaupun nggak punya, tapi dibilang nggak punya basic nggak juga ya. Mungkin hari ini udah punya, tapi belum punya pengalaman di bidang mural aja kali gitu ya. Nah, ini ya udah hal baru nih. Ya udah coba. Tapi masih nggak jauh. Iya sih, namanya juga belajar ya. Belajarnya langsung di lapangan lagi gitu kan. Betul. Kalau orang-orang mungkin latihan dulu di tembok bikin mural apa, tapi hari ini langsung terjun ke apa? Perlombaan waktu itu, event mural. Kebetulan yang pertama, enggak Kak. Ada tuh beberapa kali teman ngajakin, yuk mural di rumah ini, ada tembok. Terus besoknya beberapa ada lomba tuh di Padang. Ikutan bareng teman-teman. Ya udah itu berlanjut tuh, ikutan. Betul. Orang banyak juga kan, belajar juga. Ngeliat karya orang bisa bikin kayak gini nih. Udah belajar. Oke, berarti nanya gitu sama orangnya, ini bikinnya kayak gimana sih gitu? Nanya? Enggak sih, lebih ngeliat. Oh ngeliat. Kayak ini judulnya apa? Oh ya, lebih ngeliat. Kan kita ngeliat langsung tuh. Kalau ini lomba mural kan itu rame tuh Kak. Disediain tembok tuh. Kan kita ngeliat langsung tuh gimana mereka gambar, mereka ini sendiri. Iya. Mungkin nanyanya lebih ke ini tentang apa? Tentang apa gitu ya? Tentang detail-detailnya mungkin dipelajarin sendiri aja lah gitu ya. Lebih ngeliat sih. Iya betul. Oh gini caranya. Masuk kan kalau kita mural tuh biasanya tuh disediain cuma 5 warna doang catnya. Gimana kita dapetin semua warna dari 5 warna itu aja? Oh gitu, emang kayak gitu ya? Belajar. Emang kayak gitu Kak. Ini aku baru tahu deh. Berarti oh gitu, berarti kalau kita mural tuh nggak disediain semua warna, nggak magic web ini tuh nggak ada. Oh gitu. Jadi yang disediain warna apa aja? Nah merah, kuning, biru, terus ada hitam sama putih. Oke, warna primer ya. Warna primer sama warna netral hitam sama putih gitu ya. Nah hitam sama putih. Termasuk belajar itu. Karena nggak semua orang juga ngerti cara ngaduk warna yang dia aja masih di kuliah. Iya. Ini cocok nggak nih sama warna ini, warna daun di tembok ini nanti. Iya betul. Ini belajarnya langsung di situ. Aku satu-satunya percampuran warna yang aku tahu dikit aja sih. Dulu tuh di SMP pernah belajar seni budaya apa ya. Kalau merah campur biru jadi ungu, udah gitu-gitu aja kan. Terus biru campur kuning jadi hijau. Jadi hijau gitu-gitu kan. Terus hijaunya kan banyak tuh Kak, ada hijau semut, ada hijau terang, ada hijau ini, ada hijau agak gelap, ada hijau agak gelap banget. Nah, itu belajarnya di situ sih. Oke, itu ada teknik tersendiri juga gimana menghasilkan warna sesuai dengan apa yang kita pengen gitu. Lebih ke rasa sih. Ini udah cocok belum? Tambahin nih hijaunya dikit, kuningnya dikit lagi. Ini udah belum? Oke, misalnya mau bikin warna hijau nih, biru sama kuningnya, berarti kalau mau lebih gelap birunya mungkin dibanyakin atau lebih terang kuningnya gitu ya. Nah, atau mau agak dikit kecoklatan tambah merah dia dikit, lebih belajar ke sana. Gimana rasanya, gimana belajar sana gitu. Betul.
Tapi bikin mural biasanya ada ininya juga nggak sih, batasan waktunya gitu, berapa lama dikasih? Kalau untuk lomba itu biasanya sehari full. Oh, sehari full ya? Dari start pagi biasanya siang. Iya. Kalau untuk tembok ukuran 2x1 meter itu seharian. Kemarin itu ada mural di stasiun kereta. Itu cuma space-nya kan dikit tuh, jadi cuma beberapa jam aja dikasih. Oke, itu biasanya bikinnya per individu atau bareng-bareng tuh hari ini? Tergantung, kadang kebanyakan sih nih kelompok Kak, soalnya susah. Kelompok ya? Kalau sendiri kadang berat juga, seharian full. Iya sih, betul sih. Bisa sih sebenarnya, capek ya. Aku penasaran deh. Mural itu sebelumnya udah ada gambar jadinya dulu di kertas mungkin kayak apa, terus nanti gimana kita bikin itu di tembok dan dengan skala yang lebih besar, atau kita ini aja ngegambar aja tanpa konsep nanti mau jadinya kayak apa tapi nggak lari dari jalurnya gitu, atau gimana sih sebenarnya hari ini? Kalau untuk lomba kan biasanya itu diadain sama suatu instansi atau suatu ini Kak. Jadi biasanya dia punya tema sendiri. Misalnya dia nyediain 1 tema atau 3 tema, pilih 1 tema, kita buat gambar dari tema itu nih. Nanti biasanya itu sketsa dulu. Sketsa diwarnain, kita kirim, sketsanya di ACC diterima, yaudah gambar langsung. Biasanya gitu. Tapi kalau mural-mural sendiri kayaknya boleh deh kalau langsung aja ke temboknya. Langsung aja ya. Tapi kalau lomba kayaknya biasanya sketsa dulu. Oh, sketsa dulu berarti udah ada yang memang langsung. Iya betul, udah ada gambar jadinya ya. Ya, yang di print atau digambar langsung. Nanti tinggal kayak seakan-akan mudah gitu ya gambar di tembok dengan skala yang gede kayak gitu. Pernah nggak gambar gimana? Susah ya? Lagi gede. Iya. Pernah nggak gambar pengen gambar apa terus jadinya nggak sesuai sama apa yang direncanakan gitu hari ini? Mungkin lebih ke ini, wajah orang kadang nggak mirip. Oh iya, itu ini juga ya, tricky kadang-kadang ya. Nah, beda itu sekarang kan udah banyak tuh Kak mural-mural orang yang pertama ada yang langsung pakai skala yang memang digaris kayak bikin peta. Udah tahu tuh garisnya kemana. Ada yang memang langsung aja, terus ada yang sekarang udah berkembang udah pakai infocus, kayak proyektor, sketsanya udah ada di laptop, langsung ke ini ke temboknya, lebih gampang itu. Oh jadi gitu ya, udah ada ininya, udah ada perencanaan sebelumnya, terus akhirnya tinggal dilanjutin lagi. Pernah ngegambar wajah siapa gitu hari ini yang akhirnya nggak mirip? Pernah nggak mirip? Lebih ke ilustrasi aja, nggak gambar orang realistis itu enggak. Oke, karikatur jatuhnya karikatur nggak sih? Karikatur itu yang mukanya gede badannya kecil itu karikatur. Nah itu lebih ke ilustrasi itu kan gambar ada orang ada ceritanya, ilustrasi. Oh gitu, ada gambar ada ceritanya gitu ya. Tapi bikin mural gambar orang pernah nggak hari ini? Pernah. Siapa? Di lomba tuh kan ada. Siapa yang pernah digambar? Enggak, siapa? orangnya tuh lebih ke ini ilustrasi ada orang. Oh gitu. Kemarin lomba di ini stasiun itu ada orang naik kereta gitu. Oh bukan tokoh ya? Bukan. Ya, kalau aku jarang sih gambar tokoh. Mungkin lebih ke ini yang digambar di kertas aja kalau orang-orang. Jarang Gitu. Ilustrasi sih. Terus lettering juga. Aku suka gambar-gambar huruf yang ini Kak. Gambar-gambar huruf yang punya nilai. Di kafe-kafe yang bagus itu. Oh iya betul, iya. Biasanya quotes ya isinya itu ya. Nah, betul banget. Betul. Itu kata-katanya dipikirin sendiri juga hari ini maksudnya? Enggak juga, kalau lettering kan enggak banyak. Paling quotes itu di Pinterest ada. Oh iya betul. Itu temporary tatonya hari ini. Iya, kebetulan nih. Wow. Aku bikin sendiri. Bagus ya. Yang mau boleh datang ke Suko Kopi. Iya betul. Tapi itu bisa dihapus kan? Bisa. Ini
kami pakai henna kak. Oh, Wudu pakai henna. friendly juga. Gimana? Wudu friendly, bisa dibawa sholat. Oh bisa. Bisa. Aduh boleh banget tuh dicoba tuh. Kayaknya emang boleh datang. Iya deh, kapan-kapan nanti aku coba. Boleh. Buat sahabat budaya yang mau dibikinin karya, dibikinin temporary tattoo kayak gitu juga bisa ya sama Arini ya. Kebetulan kan ini pamerannya di Suku Kopi tuh kak. Jadi Hmm. ada karya tentang tato aku. Oh, gitu. Di rebranding teman aku. Hmm. Itu nama ininya Ink Blue Dye. Nama brand aku Ink Blue Dye. Nanti Oke. itu tuh karya kami ditampilin di Suku Kopi. Terus visualnya apanya aku duduk nanti di karya itu terus sambil ngetatoin orang. Oh gitu. Wow, iya. Jadi apa nih brand ini? Brandnya Arini berarti. Nah, di rebranding sama temen aku terus jadi karya udah visualnya nanti aku ada ngetatoin orang di dekat karya itu nanti. Berarti di sana udah ada apa nih? Tato-tato yang atau apa motif-motif yang nanti bisa dipilih nanti mau yang mana gitu maksudnya? Motifnya terserah mau yang apa, mau yang ini sesuai terserah ininya. Oke, tapi yang dipamerin di situ yang apa? Karya ininya kak, logonya, sketsanya, nah lebih ke sana. Oke, logonya sama sketsanya. Penasaran sih ya sahabat budaya buat kamu yang juga mungkin lagi pengen menyaksikan pameran, datang aja ke Suko Kopi ya, betul ya. Ke salah satu kafe yang ada di Kota Padang. Nanti beli minum aja mungkin bisa ya, terus sambil lihat, sambil lihat pamerannya di situ ya. Oke, sampai tanggal 28 ya. Sampai tanggal 28. Oke, iya betul. Nextnya mungkin ada pameran apa mural atau ilustrasinya Arini lagi yang bisa disaksikan sama masyarakat? Kalau nextnya belum tahu nih kak, cuman kemarin kami ini pameran juga di acara Pekan Raya Visual itu di Gedung Kebudayaan kemarin. Cuman yang untuk kedepannya belum ada. Oke, baru selesai juga ya kemarin ya? Iya, baru dari awal November kemarin. Oke, siap. Itu sama teman-teman apa satu jurusan juga? Teman-teman anak teman yang ngadain itu anak DKV. Iya, seru. Mungkin ini deh, nextnya buku ilustrasinya digarap gitu. Aminin deh. Mudah. Aminin ya. Nanti kalau jadi bukunya kita ngobrol-ngobrol lagi dong di sini dong. Oke. Tapi terima kasih dong hari ini malam hari ini udah ngobrol-ngobrol sama kita di Minang Kreatif. Seru banget bahwa apapun yang kayaknya bukan pilihan pertama kamu ternyata juga kalau dijalanin nggak se menyeramkan itu juga ya hari ini ya. Enggak, saya itu juga. Takut itu enggak. Iya betul. Malah justru akhirnya menemukan banyak hal-hal baru juga di situ kan hari ini kan. Betul banget. Oke deh, mungkin ada yang mau disampaikan lagi sama sahabat budaya? Kalau enggak kita tutup nih Minang Kreatifnya malam hari ini. Ya itu aja sih, pokoknya apapun yang dijalani tekuni aja, jalani berkarya aja dengan baik. Coba aja dulu. Coba kayak aja. Walaupun kata-kata ini banyak ditemuin di motivator-motivator lain, tapi berguna banget kak. Betul, benar adanya gitu ya. Benar adanya. Walaupun orang ya udah mulai aja dulu banyak ngomongin. Oke. Memang benar adanya. Betul, emang itu yang harusnya dilakukan, gak ada cara lain. Emang yang pertama harus ini dulu ya, harus bergerak, harus ada actionnya dulu ya hari ini ya. Nanti kita lihat reaksinya gimana lah gitu ya. Betul, Pak. Oke deh hari ini, terima kasih sekali lagi. Selamat lanjutin buat pamerannya, sukses juga untuk karya-karya kedepannya ya. Terima kasih. Sama-sama. Saya juga sukses selalu. Iya. Selamat malam hari ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kak. Oke, itu dia sahabat budaya. Obrolan kita sama Arini malam hari ini di Minang Kreatif. Dan sampai jumpa lagi tentunya di Minang Kreatif edisi berikutnya. Tetap bersama kita di Pro 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.